Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan melakukan presentasi proyek SIA. Saya selaku ketua Egi, serta anggota saya Gracia Lucian Ros dan ada Nintasari. Konsep dasar sistem. Dalam mendefinisikan suatu sistem, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur atau pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponennya. Pengertian sistem. Sistem merupakan jalur kegiatan yang dibuat untuk diikuti dan dilaksanakan dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sehingga kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Karakteristik sistem. Suatu sistem memiliki karakteristik tersendiri atau sifat-sifat yang menjadi ciri pada suatu sistem. Karakteristik yang dimaksud adalah satu, komponen sistem atau disebut components. 2. Batasan sistem atau disebut boundary. 3. Lingkungan luar sistem atau disebut environment. 4. Penghubung sistem atau disebut interface. 5. Masukan sistem atau disebut input. 6. Keluaran sistem atau disebut output. 7. Pengolahan sistem atau disebut proses. 8. Sasaran sistem atau disebut adalah objektif. Selanjutnya, pengertian dari sistem informasi. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan. Perusahaan yang kami riset adalah konveksi dompet. Alamatnya itu di Jalan Langgar 1, RT 1 RW 5, nomor 21, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ini gambar produk yang dibuat. Barang yang sebelah kiri adalah barang yang belum jadi dan sebelah kanan adalah barang jadi. Ini adalah produk dompet yang biasa dipasarkan di toko-toko emas. Biasanya toko emas yang biasanya yang ngambil adalah toko-toko emas. Toko emas itu ada di berbagai kota di Indonesia. Nah, ini untuk organisasinya. Ada kepala, pengawas, administrasi, pembelanjaan, jahit, packing, pengiriman. Untuk kepala itu yang mengatur keseluruhan, untuk pengawas yang mengatur prosesnya produksi, administrasi yang mengatur masalah keuangan keluar masuk, pembelanjaan yang mengatasi pembelian bahan baku, jahit biasanya adalah yang menjahit, packing yang biasanya nge-packing, dan pengiriman mereka yang mengirim. Proses ini biasanya terjadi setiap hari dan akan diawasi oleh pengawas. Pengawas akan mengawasi penjahit, packingan, dan kiriman yang ada. Dan itu biasanya harus sesuai dengan permintaan barang dari pihak gudang. Biasanya kalau gudang minta barang, kita langsung siapkan, kita langsung jahit, kita langsung selesai, langsung packing dan langsung dikirim. Untuk proses sistem bisnis berjalannya, kita ada sistem penerimaan kas, pengeluaran kas, sama sistem laporan. Nah, untuk sistem penerimaan kas ini biasanya dilakukan administrasi saat menerima pembayaran.
Kalau untuk pengeluaran kas biasanya adalah mengeluarkan pembayaran, contohnya seperti pembelian bahan baku dan lain-lain. Untuk sistem laporan biasanya laporannya masih manual. Kita pembukuan manual paling cuman menyebutkan dalam pengeluaran bulan ini segini dan pemasukannya segini, biasanya gitu. Tidak terperinci karena termasuk bisnis rumahan, industri rumahan. Konveksi itu termasuk industri rumahan yang berskala kecil, walau hasil produksinya itu sudah meluas, tetapi sistemnya masih sistem manual, tidak seperti pabrik-pabrik yang besar seperti yang ada di industri lainnya. Kalau konveksi masih berskala kecil, jadi masih manual. Ini untuk use case diagramnya, ada bagian stok dan bagian produksi. Bagian stok biasanya itu yang memberikan PO, menerima barang dan faktur, mengirimkan pembayaran dan menerima kwitansi. Untuk bagian produksi biasanya yang menerima PO, mengirim barang dan faktur, menerima pembayaran dan membuat atau mengirim kwitansi yang akan dikirimkan ke bagian stok sebagai bukti pelunasan. Lalu ini adalah activity diagramnya. Kita dimulai dari bagian stok. Biasanya bagian stok membuat PO, kirim ke bagian produksi. Setelah diterima oleh bagian produksi, dibuat tuh barangnya sesuai PO. Lalu setelah barangnya selesai, dikirimkan kembali ke bagian stok. Setelah dan kirim fakturnya. Setelah itu bagian stok bakalan mengirim pembayaran. Setelah bagian pembayarannya sudah diterima, langsung membuat kwitansi bagian produksi. Kwitansi ini sebagai bukti pelunasan. Spesifikasi sistem berjalan. Untuk spesifikasi sistem berjalannya ada spesifikasi dokumen masukan dan spesifikasi dokumen keluaran. Nah, ini dokumen masukan, kwitansi, dan surat pesanan. Untuk kwitansi ini dibuat oleh pihak konveksi untuk pihak stok. Ini biasanya untuk bukti pelunasan. Untuk PO atau surat pesanan ini yang buat adalah bagian stok untuk konveksi. Surat untuk pesan barang ke bagian konveksi, dan bagian konveksi harus membuat barang sesuai dengan surat pesanan, tidak boleh berbeda dari surat pesanan. Ini untuk dokumen keluaran, invoice. Ini digunakan untuk tagihan ke bagian stok dari konveksi. Spesifikasi komputer. Spesifikasi sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama, seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua komponen ini saling mendukung agar sistem berjalan dengan baik. Berikut penjelasan mengenai komponen tersebut. Yang pertama itu ada perangkat lunak, itu menggunakan sistem operasi Windows 10 dan juga paket program menggunakan Microsoft Office 2010. Yang selanjutnya ada perangkat keras, itu ada prosesor AMD, RAM-nya 4 GB, monitornya 14 inch, disk drive-nya menggunakan CD atau DVD, keyboardnya 102 case, dan printernya menggunakan Epson. Selanjutnya permasalahan pokok. Yang pertama itu kurang bagusnya sistem pencatatan karena masih melakukannya secara manual. Yang kedua, biasa terjadi keterlambatan dalam penyelesaian beberapa pesanan barang. Dan yang terakhir ada kekurangan transportasi yang ada. Pemecahan masalah. Yang pertama, mulai membuat sistem pencatatan dengan komputerisasi seperti menggunakan Microsoft Office. Ini sangat membantu dalam pembuatan pembukuan. Lalu tambahkan alat kerja seperti mesin jahit untuk mempercepat dan dalam penyelesaian pesanan. Ini makin banyak mesin, makin cepat juga untuk penyelesaian. Lalu melakukan pembelian transportasi yang bisa menunjang dalam proses yang ada di konveksi, seperti motor. Ini gunanya untuk pengiriman dan pembelanjaan. Jadi satu motor tidak digunakan oleh 2 orang sekaligus. Jadi kalau misalnya ada 2 motor itu lebih baik karena nggak perlu bergantian dan kerja pun lebih efektif. Sekian presentasi hasil proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.